Halo Bray, selamat datang lagi di M3D ID. Nah, sekarang kita di M3D ID punya satu segmen baru loh, yaitu rekomendasi rakit PC. Jadi, kita akan banyak konsultasi atau kita banyak membahas rekomendasi rakit PC, tapi memang ini bukan rakit PC betulan ya. Nah, tapi setidaknya bisa dipakai referensi buat kalian. Dan di video kali ini, kita akan bikin rekomendasi rakit PC yang pertama di budget 3 jutaan atau kurang dari 4 juta dengan prosesor Intel. Dan semua komponen yang kita rekomendasikan di sini adalah semua komponennya itu baru dan bukan komponen yang bekas. Dan rekomendasi kali ini itu cocok banget buat kalian pelajar atau mahasiswa, atau mungkin kalian yang butuh pengadaan di kantor yang pekerjaannya hanya untuk Office, Word, Excel, PowerPoint, atau mungkin main game ringan dari Suma atau main game-game house. Nah, ini sangat cocok buat kalian. Oke, yang pertama kita pilih prosesor. Nah, di sini gue rekomendasikan kalian menggunakan Intel Celeron G6900 yang speednya itu udah 3,4 GHz. Nah, alasan kenapa gue rekomendasikan prosesor ini ya karena prosesornya ini dual core ya dengan 2 thread dan dayanya itu hanya 46 watt. Jadi pas banget kalau kalian rakit PC ini udah pasti hemat daya dan juga hemat listrik. Nah, performa single core dan multi core-nya bahkan setara loh atau hampir mirip-mirip performanya dengan i7 dan i9 9900 dan i7 10700 ya. Kemudian performa multi core-nya bahkan sudah sedikit unggul dibandingkan dengan i5 Gen 4. Dan yang menarik adalah harganya cuma Rp1.100.000. Oke, yang kedua rekomendasi motherboard. Nah, di sini memang pilihannya cukup beragam karena ini PC low budget yang under 4 juta atau 3 juta lebih sedikit ya. Ya, kita gunakan motherboard low budget ya. Untuk Intel G6900 kita gunakan motherboard yang menggunakan chipset H610 dan ada beberapa pilihan dari brand yang gue saranin yang populer aja ya, yang memang garansi resmi di Indonesia-nya itu dan after sales-nya itu bagus serta kualitasnya udah teruji. Jadi kalian bisa pilih ya, ada Gigabit, Astrok, MSI atau Asus H610 dan harganya sama kok, rata-rata di angka 1.100.000 sampai 1.200.000. Secara spesifikasi sama, tinggal kalian ambil brand yang kasih garansi paling lama aja ya. Saran gue seperti itu. Di sini memang kalian bisa pilih motherboard brand lain yang mungkin lebih murah, tapi gue nggak berani ambil resiko masalah garansi dan kualitas. Atau kalian bisa juga pakai motherboard yang udah DDR5, cuman ya satu RAM DDR5 mahal, yang kedua ya kalian rakit PC low budget tapi pakai DDR5 ya sebenarnya agak mubazir juga. Oke, berikutnya rekomendasi RAM. Nah, di sini untuk RAM gue saranin kalian bisa gunakan Team Elite Plus Black yang 8 GB yang dual channel ya. Walaupun masih 2400 mAh set tapi harganya ya affordable di 390 ribuan. Jadi ya, kalian dapat RAM 8 GB dan dual channel. Nah, memang di sini bisa juga kalian bilang kenapa abang nggak pakai satu keping yang 8 GB aja, nanti bisa di-upgrade lagi ya. Bisa aja, cuman ya mubazir aja kalau kalian pakai RAM punya dual channel tapi kalian hanya pakai satu channel. Jadi sebaiknya memang dual channel. Kalau kalian punya budget lebih ya silakan mau bikin 8x2. Tapi karena ini konteksnya adalah PC low budget, jadi kita gunakan 8 GB yang 4x2 yang dual channel. Oke, rekomendasi keempat adalah untuk hard disk. Nah, kali ini gue rekomendasikan kalian boleh pakai Adata SX6000 ya. SX6000 yang 256 GB ya. Kenapa gue rekomendasikan hard disk SSD ini? Jadi yang pertama speed read dan write datanya itu udah 2000 Mbps. Untuk read-nya, write datanya di 1500 Mbps, PCIe Gen 3 ya, jadi udah lumayan kencang. Kemudian kenapa 256 ya, karena udah pasti lebih legah buat install OS, install program, dan juga space buat kalian simpan data yang cukup banyak. Nah, di sini opsinya ya opsi upgradable, artinya sekarang kalian mungkin beli SSD, nah kalau kalian mau tambahin hard disk biasa, nah ke depan tinggal kalian upgrade. Dan Adata ini garansi resminya itu sekitar 3 tahun, jadi ya cukup aman kalau kalian pakai atau gunakan SSD dari Adata ini. Untuk harganya sendiri, SSD ini dijual dengan harga di kisaran 300 ribuan. Nah, jadi harga di marketplace bisa berbeda-beda, tapi ya kisaran pastinya di sekitar 315 ribuan.
Oke, yang kelima adalah power supply. Nah, untuk power supply, nah ini penting banget ya, harus kalian perhatikan dengan baik. Buat kalian yang rakit PC, power supply itu jantungnya PC. Jadi, emang di sini gue nggak mau saranin pakai brand yang aneh-aneh. Kalian cari aja brand-brand besar yang sudah teruji kualitas seperti Corsair, ya, Cooler Master, Thermaltake, Seasonic, ada Be Quiet, ada Deepcool, dan mungkin brand-brand lain yang populer yang harganya kalian cari aja dari brand-brand tersebut yang paling murah. Nah, kebetulan di sini gue rekomendasikan coba deh kalian pakai Deepcool PF 450 watt yang harganya itu 460 ribuan, dan cukup lah ya 450 watt untuk rakit pakai G6900 itu udah cukup banget. Dan ya, kualitas dari Deepcool bisa dibilang salah satu brand yang cukup bagus ya, dan harganya cukup murah. Oke, yang keenam, yang terakhir adalah casing. Jadi untuk casing memang pilihannya bebas dari kalian aja. Kalian suka casing yang modelnya seperti apa, karena ini biasanya masalah selera. Dan untuk casing yang low budget, ya dalam konteks kita rakit PC low budget, rata-rata di kisaran harga 300 ribuan. Ada juga yang di bawah 300 ribu sih, 250-an ke atas lah. Nah, ada beberapa brand seperti NYK, kemudian ada Cube Gaming, ada Power Up juga. Nah, di sini gue pilih aja salah satu yang gue rekomendasikan. Nanti kalian bisa modifikasi atau kalian pilih sendiri atau kalian cari sendiri. Nah, di sini gue rekomendasikan pakai Power Up Raptor ya. Di sini gue pilih karena gue suka aja modelnya, harganya cukup murah 300 ribu. Tapi untuk casing ya balik lagi kembali ke pilihan kalian masing-masing. Kalau mau yang lebih bagus ya pasti nambah juga, tapi ya buat apa gitu ya, kan isinya low budget ya, kita pilih casing juga yang low budget. Oke, jadi total rekomendasi rakitan kita kali ini, yang pertama prosesor Intel Celeron G6900 itu 1.100.000. Motherboard H610 ya boleh pakai ASRock, Asus, MSI atau Gigabit itu di kisaran 1.100.000. RAM pakai tim Elite Plus yang 2x4 DDR4 itu 360.000. Harddisk pakai SSD ADATA SX6000 yang M.2 256GB 315.000. Power supply pakai Deepcool PF 450 watt, harganya 460.000. Dan casing kita pakai Power Up Raptor Sentinel ya, yang harganya 300.000. Jadi total rakitan kita kali ini adalah 3.635.000 tanpa monitor, mouse, dan keyboard. Oke, jadi itu aja saran dan rekomendasi dari kita buat kalian yang ingin rakit PC low budget yang ke 3 jutaan. Dan tepatnya kali ini rekomendasinya itu total sekitar 3,6 juta update harga per bulan Mei 2024 ya. Nah, gue tahu kalian pasti juga punya banyak masukan terkait rekomendasi kita kali ini ya. Silakan kalian tulis aja di kolom komentar kalau aja ada part yang harus diganti atau mungkin bisa lebih murah lagi dari rekomendasi yang kita berikan di sini. Buat kalian yang ingin diberikan rekomendasi rakit PC oleh F3D ID, silakan kalian tulis di kolom komentar pengen rakit PC dengan budget berapa, untuk kepentingan apa, atau untuk pekerjaan apa, atau misalnya kalian main game apa. Nah, kalian bisa tulis aja di kolom komentar karena ke depan kita bakalan sering banget bikin konten seperti ini. Dan seperti biasa buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu channel M3D ID karena kita menuju 2000 subscriber. Thank you.